Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Freedom Techno, channel seputar gadget dan teknologi. Masih bersama Farid di sini, dan di video kali ini aku mau membahas dan cerita lah ya pengalamanku ya pakai drone DJI Mini 4K. Nah, ini 4K ini memang benar-benar 4K ya, bisa 4K, dan ini sebenarnya tuh 4K ini tuh improvisasi dari DJI Mini 2 ya. Jadi nama lainnya dari Mini 4K ini adalah DJI Mini 2 SE, nah, Special Edition gitu. Nah, ini dia drone-nya seperti ini ya. Untuk bodinya sendiri, ini body dan semua fitur sebenarnya masih sama kayak S2 ya, Mini. Nah, sama kayak Mini 2, cuman dia diimprove di videonya memang. Nah, seperti ini untuk bodinya. Memang terkenal ya, DJI Mini itu compact, ringan ya, bisa dibawa kemana-mana. Jadi memang dikhususkan untuk kalian yang mungkin pemula ya, tapi dipakai profesional juga oke gitu ya. Di bawah itu enak lah ya, kalian vlogger traveler gitu ya. Nah, ini cocok banget karena memang dia di kantongin aja ini cukup gitu ya, saking compactnya dan ringannya si drone DJI Mini ini. Nah, untuk harganya sendiri dibandingkan DJI Mini 3 ini lebih terjangkau ya, lebih murah pakai si DJI Mini 2 SE ini atau 4K ini ya, Mini 4K ini. Untuk bundling kombonya aja ya, kita udah dapet remote RC-nya, RC N1 RC ya, seperti ini. Terus udah dapet 3 baterai dan charging docknya. Itu cuman di harga sekitar 6,3 ya untuk toko offline. Kalau misalnya online itu bisa lebih rendah lagi ya. Mungkin nanti aku bisa taruh di sini di layar, atau kalian bisa mampir aja ke deskripsi, dicek ya harganya berapa kalau misalnya online. Ya, kebetulan kemarin aku langsung ke toko, jadi harganya promo di 6.300.000, udah bundling combo, dan kita juga udah dapetin tasnya./Nah, untuk fiturnya seperti sensor kameranya ini menggunakan sensor CMOS 1/2,3 inch ya. Ini lumayan besar ya, dia resolusinya di 4K ya, improvisasi dari S2 Mini 2 ya, 4K 30 fps, dan udah support zoom ya hingga 4 kali di 1080p nya. Kalau misalnya di 2,7K nya itu bisa sampai 3 kali, dan kalau misalnya di 4K itu bisa zoom 2 kali. Nah, ini cukup cakep banget ya. Terus untuk resolusi kamera sendiri ini di 2 megapiksel. Untuk foto juga udah tajam ya, dia maksimal fotonya di 4000 kali 3000 ya, udah jernih, udah detail juga gitu ya, buat foto-foto yang foto-foto diem gitu ya. Nah, habis itu kalau misalnya untuk sensasi flyingnya ya, aku pakai ini yang benar-benar notabene aku bukan orang profesional gitu ya, orang awam pakai drone gitu ya. Untuk sensasinya atau pengalamannya ini sangat easy, sangat nyaman ya, tanpa kita harus takut kalau misalnya total lepas kendali. Sangat terkontrol ya dengan remote RC N1 nya. Nah, untuk flyingnya dia ada otomatis, jadi ada tombol penekan ya. Kalau misalnya ngefly dia jadi hidup, udah muter nih remote embalingnya, kita tekan aja dia langsung akan terbang di sekitaran 2 meter atau 1,5 meter gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baru kita bisa kendalikan ya, kita naikkan, kita turunkan, kita maju mundur. Sangat nyaman, dan remote-nya smooth juga, dia responsif juga gitu ya. Terus untuk jaraknya sendiri lumayan, untuk transmisinya bisa sampai ya 10 km transmisinya. Tapi kalau udah lewat dari 10 km agak terganggu ya transmisinya ke remote-nya. Jadi saranku sih jangan jauh, karena memang
Untuk baterainya sendiri ini bertahan ya fly di 10 jam di 31 menit ya, atau ya mungkin kurang lebihnya segitu. Kalau kemarin sih aku cobain di main-main ya hampir 30 menit, 20 menitan itu baterai tinggal 2 dan itu yang satu sudah kedip gitu ya. Nah, cukup lama ya untuk drone sekecil ini gitu ya. Nah, habis itu untuk gimbalnya, nah ini aku suka gimbalnya, ini cukup stabil gitu. Dia udah ada 3 axis gitu ya. Jadi aman, dan untuk ketahanan anginnya, nah ini ada wind resistant juga, jadi nggak usah khawatir ketika ada angin yang kenceng, karena dia juga sudah wind resistant atau tahan angin hingga level 5 ya, jadi lumayan cukup kuat ya dengan drone sekecil ini. Untuk build quality ya, kalau misalnya kalian pernah megang DJI ya, ini kurang lebih seperti itu ya, DJI Mini sama kayak DJI Mini 4 ya. Terus untuk ini nggak tahan air, jadi jangan diterbangin ketika gerimis ataupun ketika hujan ya. Untuk memorinya, ini ada memori di bagian belakang dan ada USB Type-C untuk ngecas baterai kalau misalnya kalian nggak mau pakai docknya. Terus untuk sensor-sensornya ini cuman ada satu ya di bagian bawah di sini. Sensor ini juga sensor untuk mendarat. Jadi drone yang satu ini nggak ada sensor anti tabrak ya. Jadi kalau misalnya kalian lepas kendali gitu ya, kekencengan gitu ya, terus di depan ada pohon ataupun ada gedung gitu ya, ya dia tidak akan bisa berhenti dengan sendirinya gitu ya, karena nggak ada sensornya ya. Memang ini dan untuk pemula yang memang benar-benar safety sekitarnya flyingnya, ataupun untuk profesional ketika mau ngesut ataupun dia bermanuver gitu ya. Nah ini harus yang orang profesional gitu ya, biar aman gitu ya, karena dia tidak ada sensor anti tabrak atau anti jatuh gitu ya. Nah gitu, sensornya cuma di bawah. Untuk ini juga sensor untuk mendarat. Nah untuk mendaratnya sendiri ini sensasinya atau pengalamannya juga cukup nyaman kayak tadi menerbangkan ya. Ketika dia mendarat itu juga pakai, kita harus posisikan ya sekitar di 1 meteran atau 1 meter 50 ya gitu ya. Nah dia akan nanti ada notifikasi, ada fitur ya mendarat gitu ya. Kita tinggal tekan aja ya, nanti bakal mendarat sendiri dengan aman. Nah jadi kita nggak perlu khawatir ketika mendaratkan gitu. Nah untuk hasil videonya kalian bisa cek aja ya, ini menurutku udah cakep banget. Di 1080 aja udah enak dilihat, jadi buat ngesut, buat ngambil gambar footage ini juga udah oke banget lah. Nah mungkin kalian bisa cek aja di deskripsi untuk pembeliannya. Kalau menurutku sih ini udah cocok banget ya, jadi buat kalian yang mau mulai belajar drone gitu ya, tapi sekalian gambarnya yang lebih profesional gitu ya dan nyaman gitu ya, kalian bisa pakai DJI Mini 2 SE ini atau Mini 4K ini. Resolusinya juga udah 4K gitu ya. Terus kalau misalnya kalian profesional tapi kalian pengen drone yang compact gitu ya, bisa dibawa kemana-mana dengan beberapa kondisi yang mungkin kalau misalnya kalian darurat, oh ini dapat bisa jadi footage yang bagus nih, kalian langsung bisa ambil DJI Mini 4K ini. Nah, langsung aja kalian bisa cek aja di deskripsi gitu ya. Mungkin gitu aja untuk review atau pengalaman singkat ya DJI 4K ini, 4K 4K ya, atau 2 SE Mini 2 SE ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang didiskusikan, kalian bisa komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan review simple seperti ini, yang penting informasi yang kalian cari itu dapat ya, kalian bisa subscribe, like video ini, dan bagikan kalau misalnya kalian punya teman ya, saudara yang mungkin membutuhkan ya review seperti ini. So di sini Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.